Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Soekarno dengan NIM 607012300050. Saya dari Prodi D3 Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari bisnis plan yang teman saya buat yang bernama Bersajar yang berjudul Kopi Kita Kopi House. Saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu tentang Kopi Kita Coffee House, yaitu usaha kedai kopi dengan suasana yang nyaman dan kekinian yang menyasar mahasiswa, pekerja lepas atau komunitas kreatif. Konsep ini cukup menarik karena sesuai dengan gaya hidup masyarakat saat ini, terutama generasi muda yang suka nongkrong, mengerjakan tugas, atau sekedar ngobrol santai sambil menikmati kopi. Saya akan masuk ke kekurangannya terlebih dahulu sebelum masuk ke kelebihannya. Kekurangan pertama yaitu kopi kita ini saat ini memiliki banyak varian atau banyak varian kopi yang ada seperti ini cappuccino, americano, dan lain-lainnya. Tetapi kopi kita ini hanya menjual kopi saja, tapi tidak menjual roti atau makanan berat lainnya atau makanan ringan lainnya. Jadi kalau bisa kopi kita ini atau solusi yang saya berikan terhadap kopi kita ini tidak hanya menjual kopi, tapi menjual roti atau makanan berat lainnya, karena para pekerja atau para mahasiswa saat mengunjungi kopi kita ini atau kedai kopi ini, mereka tidak hanya untuk sekedar ngopi saja, tapi bisa untuk sekedar makan siang atau makan sore, seperti itu. Yang selanjutnya kurang detail dalam estimasi keuangan. Jadi estimasi keuangan yang diberikan oleh Bersajar itu kurang rinci, seperti sewa tempatnya berapa. Jadi sewa tempatnya itu bisa dari 6 bulan sampai bisa 6 bulan atau 1 tahun. Dan juga tempat yang Bersajar pilih yaitu di kota Bandung, yaitu biayanya itu tidak murah, pasti mahal. Jadi harus rinci, jadi sewa tempatnya itu dari berapa bulan dan harganya berapa. Terus gaji karyawan juga tidak dikasih tahu oleh Bersajar. Terus selanjutnya biaya bahan baku untuk kopi. Terus biaya operasional bulanannya seperti listrik dan air harus dirincikan. Terus anggaran pemasarannya harusnya ada. Selanjutnya yang ketiga, tidak menyertakan analisis kompetitor. Sebenarnya menyertakan tapi tidak lengkap. Jadi bisnis yang Bersajar buat ini menjelaskan siapa saja kompetitor langsung yang ada di lokasi. Jadi Bersajar ini menyatakan kopi shop yang ada saat ini yang seperti yang besar kayak Kopi Kenangan, Starbucks. Jadi menyatakannya yang besar-besar saja, tapi tidak menyatakan kopi shop yang ada di pinggiran tokonya. Jadi kalau bisa menyatakan bisa menyatakan kopi shop yang ada di sebelah kiri kanannya, karena kiri kanan atau sebelahnya, karena itu menjadi kompetitor utama daripada kopi shop yang sudah brandingannya besar seperti Starbucks dan Kopi Kenangan. Terus tidak menyatakan strategi operasional seperti kedai buka jam berapa, jadi dari jam 8 pagi atau sampai jam 9 malam atau dan lain, oleh Bersajar tidak dijelaskan. Jadi terus dikelolanya oleh siapa saja tidak dijelaskan. Jadi bisa dijelaskan menjadi barista, kasir, dan pelayan. Selanjutnya saya ingin mengomentari satu hal, yaitu kopi ini kan berasal dari kopi yang oleh petani kopi yang ada yang operasional, maksudnya tuh petani kopi yang mendukung petani kopi yang ada di daerah-daerah. Tapi Bersajar tidak menyatakan petani kopinya tersebut apa saja atau ada berapa dari petani yang menyuplai kopi tersebut. Misal saja ada kejadian seperti kopi yang dari petani satu ini, petani satu-satunya ini tidak bisa memberikan lagi atau menjual lagi kepada Bersajar, kepada kopi kita tersebut. Jadi Bersajar nanti akan pusing tentang dari mana akan mendapatkan kopi tersebut. Jadi solusinya tuh Bersajar bisa mencari petani kopi lainnya, jadi tidak hanya terpaku oleh satu petani saja. Selanjutnya itu saja
kekurangan dari kopi kita ini. Selanjutnya ke kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu struktur presentasi yang jelas. Jadi business plan yang dibuatnya itu, yang disusunnya itu sangat jelas, dari pendahuluan, latar belakang, target pasar, analisis SWOT, hingga estimasi keuangan. Tapi saya tadi agak mengomentari tentang keuangannya. Terus ini memudahkan saya sebagai yang ingin mengomentarinya dari pembaca sendiri untuk memahami konsep awal sampai akhir ya. Terus target pasarnya sudah ini spesifik yang tadi dijelaskan pada di awal, dijelaskan oleh saya. Jadi mahasiswa, pekerja kantoran, dan lain-lainnya. Jadi sudah jelas. Terus branding dan konsep nama kuat. Jadi nama kopi kita ini terdengar sederhana tetapi punya makna kedekatan. Slogannya itu yang dibuat yaitu tempat nongkrong rasa rumah sendiri. Jadi menambah kesan hangat dan akrab sesuai dengan posisi yang ingin diambil, positioning yang diambil. Terus sudah mencantumkan ini proyeksi keuangan. Bisnis plan yang dibuat oleh Bisaja mencantumkan estimasi modal awal dan estimasi keuntungan bulanan yang merupakan langkah penting untuk menunjukkan potensi bisnisnya dari sisi finansial. Dan yang terakhir yaitu analisis SWOT. SWOT-nya sudah ada dan dijelaskan oleh Bisaja. Jadi analisis SWOT yang disampaikan cukup menggambarkan kondisi pasar dan peluang usaha. Misalnya mereka menyadari kekuatan dari segi lokasi dan harga, tapi juga jujur menyebutkan kelemahan dari segi brand awareness. Segitu saja dari kekurangan dan kelebihannya. Saya akan masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu Kopi Kita Coffee House memiliki potensi yang baik, terutama dari sisi konsep dan branding yang sangat kuat. Namun agak lebih menyakitkan dari kompetitif, perlu ditambahkan beberapa hal teknis seperti rincian keuangan, strategi operasional, inovasi produk, serta peta jalan pengembangan bisnis ke depan. Jadi inovasi produk tuh yang kayak saya ini sebutkan di kekurangan tadi, jadi tidak menjual kopi saja, tapi bisa menjual makanan berat atau makanan ringan. Mudah-mudahan dengan yang saya berikan atau yang saya sampaikan dari kesimpulan, kelebihan atau kekurangan yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.